hormati Ketua Umum serta Ketua Harian dan Badan Pengurus Takmirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo yang tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam IPARI, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia, di lingkungan kerja Kementerian Agama Kota Gorontalo, kami muliakan dan kami banggakan. Bapak-bapak, rekan-rekan, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kota Gorontalo. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kodrat dan iradatnya lah kita dapat bersama-sama hadir di hari yang mubarakah, di tempat yang penuh mulia, dalam rangka halal bil halal, warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2A Gorontalo, yang insya Allah hari ini dilaksanakan pada Selasa 10 Februari yang bertepatan dengan tanggal 22 Syakban tahun 1447 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah, dan dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara halal bil halal pada pagi hari ini lewat binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2A Gorontalo kami menyatakan dimulai. Dan demi hikmah acara pada pagi hari ini, kita akan awal dengan pembacaan tauji roban ataupun lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Usman Mahmud. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kami mohon kesediaan sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Gorontalo yang kami sebut nama beliau dengan takdim Bapak Sulistyo Bimo. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Saya izin dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati, banggakan Bapak Ustaz Sahdan. Ya, mohon maaf Pak Ustaz ketemu juga kaget dan bersama rombongan, ya. Kemudian Bapak Ibu pembina keagamaan dari Kemenak Kota Gorontalo, agak sedikit lama usaha masih Jayapura terus. Kemudian teman-teman pejabat struktural yang hadir dan juga DPO yang hadir pada kesempatan ini, seluruh saudara-saudara yang saya cintai banggakan, ya, yang selalu semangat kalian, ya, walaupun jarang ketemu ya, tapi saya yakin Anda yang sementara di sini pasti akan pulang, ya kan? Pasti pulang. Kalau udah pulang, salah siapa ini? Ya, tapi pasti pulang. Saya juga akan selesai pulang juga, Pak Ustaz. Jadi mungkin ini satu hal yang luar biasa bagi saya. Kalau bisa Bapak Ustaz, ada hal yang berjalan bagi kita semua, ya. Terlebih menjelang bulan suci Ramadan, luar biasa. Kita berikan aplaus boleh kepada Bapak Ustaz. Kami sangat senang, bangga karena dengan waktu yang singkat Bapak Ustaz jadi punya banyak waktu yang bisa menyisihkan waktu lah untuk kami semua. Jadi tidak berpanjang lebar, saya rasa untuk saudara-saudara menjelang bulan suci Ramadan ini adalah bagian kita untuk bisa banyak mengintrospeksi diri dari selama Bapak Ustaz, ya. Saya juga begitu. Saya juga senang karena
lagi sudah selesai tugas saya. Moga-moga ketemu panjang. Jadi saya menunggu waktu di Pak. Tinggal berapa hari Pak? Ada sampai 20. Pak Bapak kasih bonus ya. 18 hari saya di sini. Ya saya tetap bangga. Saya bangga karena bisa mengakhiri tugas di sini. Harapan saya saudara dijaga selalu kehidupan yang harmonis, saling menghormati, menjaga silaturahmi ya dengan bertugas siapapun juga. Karena di tempatnya ada satu sebuah Pak Ustaz di lapas Gorontalo, masuk napi keluar santri itu Bapak, dan itu dicanangkan oleh Pak Gubernur Bapak Rusli Habibie. Saya rasanya ya kalau berkata menangislah dalam arti kebahagiaan, bukan menangis sedih. Ya di sini salah satu harapan saya sama jadi pegawai itu tercipta di lapas dimanapun saya bertugas, dan baru sekarang jawabannya di situ. Ya, sangat bersyukur. Sampai ada ungkapan dari teman-teman di luar ini, Pak, suasanya kok lain ya, nggak kayak serem begitu. Nah inilah, mungkin kalau Bapak Ustadz di tempat lain Jakarta, bis luar biasa, isinya banyak. Ya di sini juga sudah full, Bapak Ustadz 612. Saya yakin percaya dengan bimbingan teman-teman dari Kemenang, dari petugas, termasuk dari Pak Ustadz nanti, semangat kita untuk berkarya di sini masih ada. Ya tidak tertutup, tidak berakhir walaupun di sini. Mungkin demikian Pak Ustadz, sekali terima kasih atas kedatangan. Kami menyambut dengan rasa hormat, rasa bangga, dan selalu bersyukur Bapak Ustadz bisa hadir dengan kesibukan yang luar biasa. Semoga di waktu-waktu ke depan ada kesempatan terus bisa silaturahmi dengan kami. Mungkin demikian pesan saya, lebih kurangnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah serta para penonton live streaming di akun media sosial Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, saatnya kita dengarkan bersama tausiah halal bihalal warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Syahdan, Sarjana Agama Magister Manajemen. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek dicampur buah salam. Jamaah rame jawab salam kurang kompak. Jawab salam yang kompak ya, yang keras ya, yang semangat ya. Daun salam dicampur daun jamblang. Yang jawab salam saya doain cepat pulang. Kompak situ mah. Amin sunnah, jawab salam wajib, jangan dibalik. Ya sekali lagi kita jawab salam yang semangat dan keras biar menggelegar di angkasa, menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Burung hantu pakai bedak. Jelek burung hantu. Ya sekali lagi biar kita semuanya dapat berkah, diberikan hidayah, ampunan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin.
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para pimpinan lapas kelas 2 Gorontalo, masuk Gorontalo ya. Khususnya kalapasnya Bapak Sulistyo Wibowo. Masya Allah masih muda, gagah, ganteng. Kita doakan semoga rizkinya ditambah, kesehatannya ditambah, umurnya ditambah, istrinya iman dan takwanya ditambah. Dan juga kepada sahabat yang lain, ya, para pimpinan yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Dan saya banggakan brother and sis sahabat lapas yang insya Allah yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masya Allah, saya bangga masuk ke sini. Begitu masuk lagi ngaji semuanya. Allahu Akbar. Semoga apapun kesalahan kita Allah ampuni semuanya. Ini kita, Anda semua patut bangga. Karena ini tempat spesial. Belum tentu semua orang bisa masuk ke sini. Betul nggak? Yang lain susah loh masuk ke sini. Benar nggak? Iya, tapi Anda luar biasa bisa cepat masuk ke sini. Tapi ini tempat luar biasa, tempat spesial istimewa. Ketahuilah bahwa ini bukan tempat yang buruk. Tempat yang buruk, bahkan yang paling Allah benci adanya di pasar, bukan di lapas. Ini bukan tempat yang hina. Tempat yang hina itu adalah tempat di mana seseorang ketika berada di tempat tersebut dia lalai dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tempat dimanapun kita berada, ketika kita ingat Allah, ketika kita taat Allah, maka tempat itu menjadi tempat yang paling mulia di antara tempat yang lain. Maka Masya Allah saya merinding ketika datang, kalian semua sedang belajar Al-Quran semuanya. Allahu Akbar. Insya Allah ini tempat yang paling mulia dalam pandangan Allah. Jadi kadang seseorang itu masuk ke tempat seperti ini bukan karena Allah murka, bukan. Tapi justru Allah saking sayangnya ingin menghentikan kesalahan kita, ingin menghentikan keburukan kita barangkali. Stop sampai sini. Silakan kamu sekarang balik kepada Allah. Masya Allah. Enggak, bukan Allah murka, tapi Allah saking sayangnya. Allah cegah kita agar tidak terperangkap, terjerembab, terjebak ke dalam lembah yang lebih jauh lagi. Maka Allah panggil kita ke sini. Allah suruh kita kembali kepadanya. Ini saking sayangnya Allah. Kalau Allah tidak sayang, Allah biarkan kita tergelam di kemaksiatan. Allah biarkan kita terjebak ke lembah yang paling dalam keburukan. Tapi tidak. Allah hentikan kita dimasukkan di sini supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semuanya. Bahkan bisa jadi ada orang itu baik dari awal. Orang itu soleh, tapi Allah sengaja masukkan ke sini ingin Allah tempat agar keluar menjadi orang yang hebat di masyarakat. Coba lihat. Nabi Yusuf jadi pemimpin negara lahir dari penjara. Betul. Penjara itu bukan tempat yang hina. Justru bagi tokoh-tokoh besar, dia banyak lahir di penjara. Nabi Yusuf jadi pemimpin nasional, jadi pemimpin Mesir, jadi presiden Mesir.
dia ditempa di penjara. Lihat Imam Ahmad di penjara, disiksa, tapi kemudian dia melahirkan karya yang namanya Musnad Ahmad. Jadi penghafal Al-Quran di penjara, keluar jadi ahli tafsir. Bagaimana Ibnu Taimiyah, beliau katakan penjara adalah tempat aku berkholwat. Lahir banyak karya besar. Di penjara Imam Syafi'i juga hafal Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan tokoh nasional kita Buya Hamka di penjara, beliau mampu melahirkan tafsir Al-Azhar. Bagaimana Muhammad Nasir di penjara jadi pemimpin nasional kita. Jadi orang yang hebat justru lahir dari penjara. Maka saya harapkan mudah-mudahan dari yang hadir di sini kelak pulang keluar dari lapas ada yang lahir menjadi pemimpin nasional, ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, jadi menteri, jadi gubernur, jadi TNI, jadi maling. Semoga kita semuanya pulang dari sini menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Karena itu sahabat semuanya, saya pesan cuma dua. Siapapun yang ingin selamat, lakukan dua hal ini. Kalau bisa 3 perkara. Insya Allah siapapun itu, dimanapun dia berada, kalau 2 hal ini plus 1 ini dilakukan, insya Allah dia dijaga oleh Allah, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Apa itu? Pertama, jaga sholat 5 waktu kita. Karena sholat ini tiang agama, tiang kehidupan. Siapa yang menjaga sholatnya, Allah jaga hidupnya. Dalam kondisi apapun kita tetap sholat. Bahkan orang sakit sekalipun wajib sholat. Dalam berbaring pun dia harus sholat dan seterusnya. Karena sholat ini menjadi senjata bagi orang beriman. Yang kedua, baca minimal selembar Al-Quran. Maka ini luar biasa, kita juga belajar itu ya. Begitu kita bisa, kalau masih ikhraq, baca ikhraq. Kalau sudah bisa baca Al-Quran, baca Al-Quran. Minimal selembar Al-Quran. Mulai hidup kita di pagi hari dengan Al-Quran. Siapapun yang mulai hidupnya dengan Al-Quran, Allah jaga hidupnya, lahir batinnya, dunia akhirat. Karena Al-Quran jangankan surat, ayat, dan satu huruf yang mengandung 1000 kebaikan, 1000 mukjizat, 1000 keberkahan, 1000 hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mulai hidupnya dengan Al-Quran, Allah berkahi hidupnya hari ini. Kalau setiap hari kita dengan Al-Quran, Masya Allah, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat, lahir batin. Amin ya Rabbal alamin. Siap jaga sholatnya? Siap baca Al-Quran? Mudah-mudahan benar program pemerintah Gorontalo. Saya lihat ini wajah-wajahnya udah kayak santri semuanya, Masya Allah. Ya, semua sudah bercahaya semuanya, Masya Allah. Insya Allah apapun kesalahan kita sudah Allah ampuni dan keluar ini bisa jadi ada yang jadi ustaz semuanya nih saya lihat. Masya Allah luar biasa. Ya. Ini dasar saya merinding saya sini luar biasa. Biasanya nggak seperti ini ya. Biasanya serem-serem saya masuk ke lapas itu kan. Ini luar biasa ini. Semuanya kayak ustaz semuanya. Alhamdulillah. Yang terakhir saya ingatkan, hidup ini singkat. Rasul menggambarkan kita hidup di dunia seperti musafir yang melakukan perjalanan, lalu istirahat di tengah jalan, berteduh di bawah pohon, lalu kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Berteduh di bawah pohon itulah kita hidup di dunia singkat. Kampung halaman kita akhirat. Kita dulu ya, waktu sekolah SD, guru kelas masuk ngasih pengumuman, adik-adik semua karena ada rapat dewan guru mendadak, jadi sekolah libur, adik-adik semua boleh pulang. Senang nggak? Oh, senangnya luar biasa ya. Kita langsung joget-joget dan lain sebagainya. Kenapa kita senang? Karena boleh pulang. Nah, kita punya tradisi
ketika mudik, ya Lebaran mudik, ada yang pulang kampung ke Jogja, ke Surabaya, ke Jambi, ke Kendari, mudik pulang kampung, senang nggak kita? Senang nggak? Kenapa? Karena boleh Nah, Anda semuanya nggak taunya Pak Kalapas suatu hari suruh pulang ke rumah, balik ke kampung halamannya, senang nggak? Nah, suatu saat nih datang kepada kalian malaikat Israel ngajak pulang kampung ke akhirat. Kira-kira senang nggak? Nah, ada yang, aduh Ustaz, kenapa kita yang pulang yang satu ini agak ragu? Karena kita merasa belum cukup bekal. Kita kalau pulang ke kampung aja bekal kita segunung. Ada saya lihat kalau mudik lebaran itu mobil di atasnya, di kapnya banyak bekalnya. Padahal pulang ke daerah cuma seminggu. Tapi bekalnya banyak. Ini kita pulang kampung ke akhirat, perjalanan sangat panjang, kalau ada yang kurang tidak bisa balik lagi. 13 terminal kita lewati. Baru terminal Rahim, baru terminal Ruh, terminal Rahim, terminal Dunia. Masih ada terminal lainnya. Ada terminal Barzah dan seterusnya. Perjalanan panjang maka bekal kita harus banyak. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan menyiapkan bekal, takut-takut pakaian pulang kampungnya ada yang belum punya. Namanya kain kafan, dipakainya kapan-kapan. Harus kita siapkan, jangan sampai kain kafan kita dibeli dari utang. Jangan sampai kain kafan perjalanan terakhir kita dibeli dari harta yang subhat, apalagi haram. Siapkan, kalau yang punya harta paling halal, beli kain kafan, siapkan untuk pakaian perjalanan kita. Kenapa? Kita pulang kampung pakaian 3 koper. Anda kesini aja pakaian bisa 1 tas, 3 tas. Ini kita pulang ke kampung akhirat perjalanan panjang, masa pakaian 3-5 helai belum kita siapkan. Tempo hari ketika saya ke Papua, Pak Kalapas, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebelum boarding di ruang tunggu saya ketemu Aida Suyon. Ngobrol-ngobrol, cerita, terakhir dia tanya saya, Ustaz, tahu nggak isi transfer saya ke Ustaz? Perbekalan? Bukan. Bahan makanan? Enggak. Senjata, apalagi senjata, nggak boleh masuk pesawat. Terus apa tuh? Ini di transfer saya, Pak Ustaz, ada kain kafan saya. Kok bisa begitu, Pak? Karena saya nggak tahu saya tewas dalam tugas di wilayah mana, Pak Ustaz. Saya nggak tahu saya gugur di wilayah Papua mana saya, Pak Ustaz. Tapi insya Allah, kapanpun saya tewas, kapanpun saya gugur, Pak Ustaz, saya sudah redo dan sudah saya siapkan kain kafan saya dengan dari harta terbaik saya, Pak Ustaz. Masya Allah. Untung dia nggak tanya saya, Ustaz sudah punya belum? Ini pakaian yang pasti kita pakai. Makanya nih bapak-bapak saya ingatkan ya. Besok-besok kalau istrinya ulang tahun, hadiahkan kain kafan. Loh, kalau istrinya yang solehah pasti nangis, Pak. Ya Allah, suamiku terima kasih sudah mengingatkanku akan kematian. Selama ini yang aku pikirin dunia, terus terima kasih suamiku, engkau telah mengingatkanku akan akhirat. Selama ini yang aku pikirin duit terus. Tolong ya suamiku, kalau aku wafat duluan kau redo ya suamiku. Kalau suaminya yang kurang ajar mah langsung dijawab, gua redo banget. Masya Allah, beli kain kafan. Setelah dibeli, taruh di lemari pakaian kita. Apa sih manfaatnya? Tuh, kain kafan tuh ngingetin kita. Ya, nanti Anda semua pesan ke keluarganya. Tolong kalau berkunjung ke sini bawa kain kafan. Keluarganya langsung panik. Waduh, ada apa nih? Penting untuk ngingetin hidup kita. Taruh di lemari pakaian kita. Begitu setiap tidur, setiap pagi kita habis mandi, kita mau ganti pakaian, kita buka lemari. Yang pertama kali kita lihat kain kafan. Tuh kain kafan ngingetin kita. Udin Petro. Ada Udin di sini, Udin. Mohon maaf ya. Nama dan karakter hanya fiktif belaka. Jangan sombong lo, Din, sama temen sekamar. Lu mampus
teman sekamar yang bantuin, teman sekamar yang nyolatin, teman sekamar yang mandiin, yang ngapain, yang nguburin. Betul. Ibu, ya, nanti habis ganti pakaian di rumah, habis mau mandi, mau ganti pakaian, dibuka tuh lemari. Yang ibu lihat pertama kali kain kapan. Tuh kain kapan nasihatin kita tuh. Sakoda. Ada sakoda sini. Jangan sombong lu dah sama tetangga. Lu mati, tetangga yang mandiin. Lu mati, tetangga yang ngapain, yang nguburin, yang nyolatin. Betul. Allah. Luar biasa kan kapan ingetin. Setelah dapat sebulan 2 bulan, buka lemari, pakai tuh kain kapan, dipasin, disedengin, takut meterannya nggak pas. Kalau bisa diikat pocong-pocongan juga gitu. Diri dah tengah malam di pintu, temannya datang langsung pingsan. Kalau bisa selfie, sekarang musim selfie kan ya. Selfie pertama, muka serem, mulut mangap, mata melotot, mendelik, rambut bejegil-bejil. Selfie kedua, wajah lagi tersenyum indah berseri-seri. Upload di Facebook tuh. Tengah malam kedip-kedip. Apa sih maknanya nih? Nih makna yang pertama, wajah lagi serem, mulut mangap, mata melotot terbuka, rambut berdiri, tuh ngingetin kita. Bapak Ibu, Mas, Kang, Mbak, kalau pengen matinya suul khotimah, neraka ganjarannya, lu nggak perlu sholat, lu maksiat aja, lu nggak perlu ngeluarin zakat, lu nggak perlu puasa Ramadan, anak yatim musuhi, fakir miskin caci maki, insya Allah matinya suul khotimah. Tapi yang wajah lagi berseri-seri, tersenyum indah ngingetin kita. Kang Mas, Mbak, Ibu, Mbak Yu, siapapun, kalau pengen matinya husnul khotimah, sholat jagain, puasa Ramadan kerjakan, zakat tunaikan, anak yatim cintai, fakir miskin sayangi, janda tua sedekahin, janda muda kawinin. Assalamualaikum. Masya Allah ya. Beli itu kain kapan. Kenapa? Biar mengingat bahwa kita tidak selamanya di sini. Sudahlah, persiapkan kematian. Orang yang cerdas, kata Rasul, orang yang senantiasa mengingat kematian dan mengevaluasi dirinya untuk masa depan. Karena orang sering lupa dengan kematian. Padahal Al-Quran menggambarkan aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyajjadah. Di mana saja panjenengan ngumpet di benteng yang paling kokoh, nyelam ke dasar lautan, naik ke puncak gunung tertinggi, lari ke tengah hutan. Kalau kematian datang, sudah tidak ada lagi yang bisa menghadang. Betul. Bahkan kata Rasul, kullu ma huwa atin qaribun. Siapapun ya yang pasti datangnya, dia sangat dekat. Sesuatu yang datangnya pasti, kata Rasul, maka dia sangat dekat. Kematian datangnya pasti, maka dia sangat dekat dengan kita. Saking dekatnya, orang sering lupa dengan kematian. Karena saking dekatnya, orang sering lalai dengan kematian. Sehingga kalau ada orang mati, kita bilang, aneh ya Udin, kenapa matinya mendadak? Betul nggak? Padahal nggak ada kematian yang mendadak. Sejak kita ada di rahim ibu kita usia 4 bulan, ini Dude Herlino mau kemana nih? Dude Herlino ini? Ada artis juga di sini ya. Saya mau apa? Oh, sidang. Oh, betul ya. Siap. Sampai mana tuh tadi tuh? Mati mendadak. Nggak ada mati mendadak. Sejak kita di kandungan ibu kita 4 bulan sudah ditentukan kapan di mana kita mati. Kenapa orang bilang mendadak? Karena kita sering lupa bahwa kematian bisa mengintai kapan saja. Kita merasa hidup terus, padahal kematian bisa datang kapan saja.
aneh ya Udin, kenapa matinya mendadak? Kok bisa? Semalam baru ngopi bareng, tadi pagi meninggal dunia. Kata saya mah itu nggak aneh. Kalau semalam ngopi bareng, pagi meninggal dunia, itu biasa. Yang aneh itu, semalam meninggal, paginya ngopi bareng. Itu baru aneh, betul nggak? Kalau semalam ngopi, pagi meninggal, udah banyak itu mah. Dan kematian, ingat ya, nggak harus nunggu tua. Yang muda banyak, anak kecil banyak, bayi banyak. Bahkan mohon maaf, kemarin di Jawa Barat viral tuh. Puluhan pemuda pesta miras oplosan mati bareng. Karenanya, sekarang menurut penelitian, tingkat kematian terbanyak adanya di kalangan remaja. Bukan orang tua. Karena banyak yang pesta miras mati bareng. Belum pernah saya dengar viral ada aki-aki sama nini-nini pesta miras bareng mati bareng. Belum pernah ada beritanya. Betul nggak? Bahkan kemarin di Bekasi geng motor balap liar tabrakan bareng mati bareng. Belum pernah saya dengar ada aki-aki ngajakin ini kita ke perapatan ngapain ngetrek bareng. Gua udah lama nggak ngetrek. Benar nggak? Iya, makanya sekarang menurut survei tingkat kematian tertinggi adanya di kalangan remaja. Apalagi di narkoba, Masya Allah. Di Riau udah darurat narkoba. Anak-anak kecil sudah disusupi narkoba semua, Masya Allah. Jangan sampai kita sudah yang pernah jadi narkoba, yang pernah pengedar sudah tinggalkan. Kenapa? Nanti dosa jariahnya terus turun-temurun. Allah. Anak itu kemudian jadi pecandu, dia nularin ke yang lain, dan seterusnya berantai, dosa itu nggak habis-habis. Tapi kalau kita mulai bertobat, insya Allah Allah hapus semuanya, Allah buka lembaran baru. Karena rumah ini bisa jadi penjara neraka yang mengutuk seseorang, tapi juga bisa menjadi rahim seorang ibu yang melahirkan bayi-bayi yang hebat, yang soleh dan soleh. Saya bunda, sahabat semuanya. Maka kita harus siapkan kematian. Bahkan kematian nggak nunggu kita sakit. Yang sehat banyak. Almarhum Haji Mas Said meninggalnya lagi main futsal. Betul. Mas Karyo pelawak kita habis main bulu tangkis meninggal. Karena orang dicabut nyawanya nggak harus sakit dulu syaratnya. Kalau emang udah waktunya Allah panggil, Allah cabut. Persoalannya sudah siap atau belum. Nah, dan yang ingat lagi, apalagi kematian bukan berdasarkan huruf abjad. Bukan. Iya. Kalau berdasarkan huruf abjad, saya, Pak Rusli, Pak Yasin, enak belakangan. Pak Sulistyo, ya kan, belakangan. Yang kasihan kan Abdullah. Enggak. Apa Bambang itu tapi tidak ya. Kematian syarat bukan dari berdasarkan huruf abjad ya, bisa kepada siapa saja, bisa jadi kalian duluan, saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan, kalian duluan. Oke dah, saya duluan, kalian belakangan. Saya duluan yang ngumpulin kalian. Mudah-mudahan kapanpun kita wafat, insya Allah kita semuanya husnul khatimah. Saya yakin sekali, Masya Allah. Lihat dari wajahnya sudah bercahaya semuanya, apalagi tadi ngaji semuanya, insya Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah ampuni. Bagi siapa yang tidak ada ceritanya Allah tidak ampuni. Karena apapun itu tandanya Allah sayang sama kita. Kita ditakdirkan berada di sini, apalagi lagi ngaji semua. Insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Lahir menjadi manusia pribadi yang baru, yang kemudian Allah angkat derajat kita semuanya. Karena tidak ada musibah ujian apapun kecuali Allah angkat derajatnya, Allah hapus dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Asal kita mau kembali kepada Allah. Sudah hilangkan, tutup masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Saya, Pak Kalapa, semua yang hadir di sini punya aib, punya kesalahan, punya masa lalu, punya dosa, pasti itu.
Tapi persoalannya, maukah kita hentikan? Maukah kita kembali kepada Allah? Cukup selesai. Kita hadap Allah nanti dengan wajah yang senyum indah. Insya Allah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan kepada Ustaz untuk sekaligus memimpin doa bersama dalam rangka halal bihalal. Baik, mari sama-sama kita bersimpul, duduk bersila yang rapi, angkat tangannya, tautkan hati kita hanya kepada Allah. Hilangkan semua urusan dunia, tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Menangislah, karena tangisan air mata yang takut pada Allah, dia diharamkan tersentuh oleh api neraka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Ghaffar, ya Ghafur. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami selama ini kami lalai banyak dosa maksiat. Bahkan mungkin kami banyak melakukan kejahatan ya Rabb. Sementara curahan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, rizki-Mu terus-menerus Engkau limpahkan kepada kami. Padahal diri ini terus-menerus berdosa, sering maksiat dan melakukan keburukan ya Rabb. Maka di tempat yang mulia ini ya Rabb, di rumah-Mu ini ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Kami ingin kembali padamu dengan husnul khotimah ya Rabb. Ampuni kami dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa ayah ibunda kami ya Rabb. Ampuni dosa kakek nenek kami ya Rabb. Ampuni dosa paman bibi kami ya Rabb. Ampuni dosa kakak adik kami ya Rabb. Ampuni dosa anak-anak kami ya Rabb. Saudara kami ya Rabb. Baik mereka yang masih hidup apalagi mereka yang sudah wafat. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami tenggelam ke dalam kemaksiatan ya Rabb. Jangan Kau biarkan kami terjebak di dalam kemungkaran ya Rabb. Maka ya Rabb, ringankan kami untuk taubat kepadamu ya Rabb. Berikan kami kesempatan, kenikmatan ibadah menghadap-Mu ya Rabb. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan yang haram. Jauhkan kami dari pekerjaan yang haram, dari obat-obatan yang haram, dari harta yang haram ya Allah. Kalau hidup ini terasa amat berat, barangkali karena yang hadir di sini mungkin ada anak yang pernah durhaka pada orang tuanya. Dia pernah menghardik orang tuanya, dia pernah nyakitin orang tuanya, bahkan dia pernah melakukan kekerasan pada orang tuanya. Maka ya Rabbana, ampuni orang itu hari ini ya Rabb. Mereka sudah tobat ya Rabb, mereka sudah sadar ya Rabb bahwa bakti tertinggi adalah kepada kedua orang tuanya. Ya apalagi kepada ibundanya yang telah melahirkannya, taruhannya nyawa sejuta perih bersimbah darah. Ya Rabb, kalau ada jamaah yang hadir di sini orang tuanya masih ada, panjangkan umurnya penuh berkah ya Rabb, penuh taat padamu ya Rabb. Jangan Kau wafatkan orang tua kami sebelum kami mewujudkan mimpinya membawa ke Haramain untuk haji dan umrah berkali-kali ya Rabb. Kalau ada jamaah yang hadir di sini orang tuanya sudah wafat, jangan Kau siksa mereka di alam barzah ya Rabb. Karena mereka sudah banyak tersiksa ketika merawat kami ya Rabb. Mereka rela lapar, yang penting kami kenyang. Mereka rela kehujanan, kepanasan, yang penting kami bahagia. Terutama ibunda kami ya Rabb. Tidak ada manusia yang hebat selain ibunda kami. Yang paling makhluk yang paling kuat adalah ibunda kami, yang membawa kami 9 bulan lamanya siang malam dalam rahimnya. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Begitu kasih sayang ibunda kami, bahkan tidak ada makhluk yang pernah satu detak jantung dengan kami selama 9 bulan selain ibunda kami ya Rabb. Maka ya Rabbana, ampuni ibunda kami ya Rabb. Ampuni ayah kami ya Rabb. Terangi alam barzahnya dengan amal-amal yang mungkin ada kebaikan kami ya Rabb.
Kalau kami pernah berbuat jahat, ampuni ya Rob. Jangan kau timpakan kepada ayah kami, ibu kami ya Rob. Ya Rob, jadikan pahala taubat kami ya Rob menjadi pahala untuk ibunda kami juga ya Rob. Jadikan setiap kebaikan, ibadah, tilawah, sholat yang kami kerjakan, limpahkan pahalanya kepada orang tua kami juga ya Rob. Terangi alam kuburnya ya Rob. Lipat gandakan segala kebaikan-kebaikannya ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan kau tinggalkan kami walau sekejap mata ya. Karena kami tidak bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan tanpa pertolonganmu ya Rabb. Maka bimbing kami setiap detiknya ya Rabb, agar kami senantiasa dalam ridho dan hidayah-Mu. Ya Allah, jadikan yang hadir di sini, keluar dari sini semua menjadi pemimpin di masyarakat ya Rabb. Semuanya menjadi berguna buat masyarakat, bangsa dan agama negara ya Rabb. Jadikan yang hadir di sini semua orang-orang yang soleh ya Rabb. Jadikan kami semua husnul khatimah. Jadikan kami semua ahli surga ya Rabb. Kalau ternyata ke depan catatan amal kami ada ingin melakukan keburukan, tolong hadang ya Rabb. Kalau nanti suatu saat Engkau catat kami ingin melakukan maksiat, tolong Engkau alihkan kepada kebaikan ya Rabb. Kalau kami ingin tobat padamu ya Rabb, kami ingin senantiasa balik kepadamu ya Rabb. Hilangkan semua dosa-dosa kami ya Rabb. Bimbing kami sampai akhir hayat kami dalam ridho dan hidayah-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, irhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa di pagi hari ini, maka berakhir juga seluruh rangkaian acara halal bihalal warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2A Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Acara pagi hari ini kami nyatakan selesai. Saya minta ada jalan saya ke sini dari depan ke belakang saja saya tutup ya. Nanti mau videoin ya, biar saya masuk gini ya dari belakang ya. Ya. Belakang dulu. Saya siap semuanya. Mohon kesediaan kepada Allah untuk bisa berfoto bersama dengan keluarga besar Lapas kelas 2A